Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, kita melanjutkan pertemuan kita untuk meeting online pada workshop online video pembelajaran dan streaming, di mana pada meeting kita pada malam ini, tema yang kita akan bahas yaitu bagaimana penggunaan template dan publish video. Dalam hal ini mungkin kita akan bahas bagaimana publish video ke YouTube, gitu ya. Dan meeting ini merupakan meeting kita yang terakhir dalam sesi workshop ini. Walaupun demikian, setelah pertemuan malam ini, di grup diskusi kita masih bisa diskusi dan membahas beberapa hal terkait video pembelajaran dan streaming. Jadi grupnya masih bisa fungsikan, ya. Siapa tahu teman-teman kita yang lain, Bapak Ibu yang lain, ya, belum sempat untuk mencoba dan latihan. Nah, setelah pertemuan ini mungkin baru sempat untuk latihan, maka kita tetap akan bisa berdiskusi seputar materi-materi yang pernah kita bahas. Nah, sebelum saya masuk ke bagaimana tentang template, jadi saya sudah share di grup beberapa template yang saya miliki dari kelas online saya di Mangrove Academy. Itu ada template intro, kemudian ada juga backsound yang free. Nah, untuk yang paket lain atau template lain, nah, kita bisa dapatkan dari internet, gitu ya. Nah, sebagai tambahan juga, saya ingin membahas sedikit terkait apa yang terakhir kita sempat diskusikan, ya, di pertemuan sebelumnya. Bagaimana ketika Bapak Ibu melakukan editing dan menginginkan adanya animasi teks yang muncul seperti halnya PowerPoint. Nah, itu juga bisa memanfaatkan title maupun subtitle, ya, paling tidak title, kemudian kita settingan advance-nya itu kita atur animasinya bagaimana dia tampil ke dalam video kita, dan itu sudah pernah saya sharekan, ada beberapa referensi lain yang kita bisa gunakan. Tapi pada malam ini saya sedikit sampaikan alternatif lain ketika kita ingin menyajikan tulisan-tulisan yang akan kita tampilkan di video kita yang kita edit. Salah satunya adalah memanfaatkan green screen dan memanfaatkan teknik dalam hal perekaman. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan yaitu OBS Studio yang memang bisa melakukan perekaman dengan dinamis, sehingga kita bisa buat scene-scene-nya itu bervariasi begitu. Nah, meskipun demikian, kita juga bisa melakukan perekaman melalui Wondershare Filmora-nya itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi di Filmora juga bisa merekam. Cuma merekam di Filmora, saya belum bisa jumpa yang menggabungkan beberapa layer seperti OBS Studio. Jadi di belakangnya ada PowerPoint, di depannya ada kamera, itu saya belum bisa menemukan. Mungkin sambil jalan kita bisa explore begitu. Tapi setidaknya untuk melakukan perekaman yang dinamis saat ini masih kita bisa andalkan OBS Studio. Dan saya coba contohkan bagaimana kita
menggunakan OBS Studio dalam teknik lain ini ya, sebelum saya masuk ke materi. Saya ganti dulu video saya ke... Oke, saya ganti video saya ke webcam internal laptop karena saya buka aplikasi OBS Studio-nya. Oke, saya share-kan screen-nya. Jadi ini cara lain ketika kita bisa melakukan perekaman. Jadi tadi saya sebelum meeting ini saya coba melakukan perekaman dengan cara berdiri, ya, di mana scene satunya saya tampil di tengah seperti ini, scene duanya itu saya buat ya ke samping sedikit, kemudian eh, display capture-nya ini saya ubah begitu. Jadi tidak full, tapi saya tampilkan di sebelah kiri begitu ya. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di hasil rekaman dari OBS Studio-nya ya. Ini saya melakukan perekaman sambil berdiri. Kita asumsikan aja dengan green screen begitu. Saya kebetulan juga belum sempat memperhalus filter chroma key-nya ya. Nah, di sini sudah ada, kemudian saya juga tampilkan PowerPoint, saya selesaikan, kemudian saya pegang pointer untuk mengganti, kemudian di scene satunya itu saya agak ke pinggir, saya buat scene-nya itu agak ke pinggir, sehingga PowerPoint-nya itu bisa tampil. Nah, untuk next-nya bisa menggunakan pointer presentasi, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya saya coba buat display capture-nya itu tidak full, tapi semacam di samping saya. Sehingga ketika berjalan seperti ini, jadi seolah-olah seperti kayak ada papan whiteboard begitu ya. Nah, ini juga alternatif lain bagaimana melakukan perekaman. Nah, itu. Jadi bisa dengan bantuan teman untuk mengoperasikannya, bisa kita operasikan sendiri, nanti kita tinggal potong-potong sehingga menjadi lebih bagus. Nah, itu adalah gimana cara kita melakukan perekaman. Jadi bisa dengan berbagai cara sebenarnya. Jadi tadi ini display capture-nya tidak saya buat full, tapi ada di pundak saya itu. Nah, ini tadi saya tampil berdiri begitu ya. Kemudian di sesi besarnya ini saya tampil berdiri di tengah ya dengan green screen. Nah, itu contoh yang kita bisa lakukan untuk perekaman. Karena bagaimanapun kita harus bisa membuat video itu semenarik mungkin dan jangan lupa ya kontennya juga penting sehingga tersampaikan dengan baik gitu ya. Nah, itu terkait perekaman ya. Jadi bisa juga dengan cara yang seperti kemarin itu kita rencanakan jadi sambil seperti ini bercerita kemudian muncul teks gitu ya di sebelah sini begitu ya, muncul teks gitu, animasi juga bisa. Jadi banyak alternatif yang kita bisa lakukan, termasuk kita juga bisa menggunakan OBS Studio, bisa juga menggunakan Filmora, karena Filmora juga ada fasilitas untuk recording, terutama Filmora yang terbaru. Ya. Oke, saya kira itu
Eh, Nah, saya lanjutkan terkait dengan penggunaan template. Nah, template di dalam internet, saya share dulu. Oke, ketika kita browsing dengan kata kunci template Filmora, itu banyak disediakan template-template yang bisa kita manfaatkan, begitu ya. Nah, bisa dari YouTube, bisa dari website. Contoh yang dari website itu kita bisa lihat dari filmoratemplates.com. Ya, di situ ada intro template, outro template, begitu ya. Dan masing-masing template-nya ya bisa kita lihat previewnya ya di YouTube karena mereka juga upload ke sana. Kemudian kita bisa download ya dan kita gunakan dalam bentuk file video, kita import ke media. Begitu juga template-template lain seputar outro misalnya kita bisa juga ambil selama dia memberikannya secara free. Walaupun ada beberapa template itu yang memang berbayar karena mungkin sulit dan mungkin karena bagus dan kompleks juga. Nah, selain dari website, kita juga bisa searchingnya melalui YouTube. Jadi kalau kita searching dengan kata kunci template Filmora, kita juga akan banyak mendapatkan template-template yang orang sediakan secara free download, tinggal kita bisa download. Ya, misalnya ini salah satu template-nya tadi, misalnya kita cek. Nah, biasanya mereka menyediakan linknya begitu di bawahnya ini. Nah, jadi biasanya kalau mereka menyediakan template, biasanya ada di bawah di penjelasan deskripsinya itu ada link downloadnya. Link downloadnya. Tinggal kita download, ya, kemudian kita import ke media, maka kita bisa gunakan. Nah, kenapa ini menjadi satu perhatian khusus dalam workshop ini? Karena template yang disediakan itu akan sangat membantu kita dalam hal berimajinasi atau berkreasi, gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika kita misalnya import di media ini, misalnya saya ambil dari template, salah satu template yang saya share begitu ya. Saya coba ambil intro misalnya. Nah, saya ambil yang ketiga sekarang. Maka kita bisa masukkan ke media kita dan kita bisa play kira-kira template-nya seperti apa gitu. Nah, misalnya ini dia akan muncul seperti itu ya. Coba saya ambil yang lain lagi yang kira-kira bisa lebih menarik. Yang kelima. Oke, yang kelima ini bisa kita coba. Ini saya keluarkan dulu. Nah, bisa kita pakai yang 5 ini, ya kan? Kita bisa tambah-tambah dengan yang kita inginkan. Misalnya kita di atasnya ini tadi, kita mau kasih tulisan selama jeda kosong ini ada banyak, ada beberapa detik, dia kosong, misalnya ya. Nah, misalnya di detik ini kita mau tambahkan title, misalnya title
Ini taruh di sini. Kita double klik untuk diedit, ya. Misalnya apa ya? Video pembelajaran. Nah, karena backgroundnya putih, mungkin kita buat dia warnanya hitam, gitu ya. Kemudian kita bisa atur besar hurufnya. Anggaplah teks yang pertama ini kita hapus. Atau kita pakai juga misalnya gini. Seri 1 Filmora. Kita juga gunakan warna yang lain. Jadi di sini ada. Misalnya anggaplah seperti itu, begitu ya. Sehingga nanti ketika berjalan animasinya itu, teks kita akan muncul dan akan selesai bersamaan dengan selesainya intro itu. Nah, maka kita bisa dapatkan satu hasil yang memang bagus gitu. Nah, itu contoh bagaimana template itu bisa membantu kita dalam menghasilkan video yang menarik. Nah, jadi lagi-lagi tergantung bagaimana cara kita mendapatkan dan mengolahnya, ya, template-template tersebut. Nah, template Filmora itu ada yang memang sudah dalam bentuk MP4, ya. Ada juga yang bentuknya itu terpisah gitu. Ada yang saya contoh, nah ini. Jadi ada yang bentuknya itu sudah gabungan antara video dan audio, ya. Ada yang audionya saja, jadi disertakan dengan audionya saja, dipisah-pisah gitu ya, videonya saja, audionya saja. Ya, misalnya ini contoh intro Filmora. Nah, yang ini hanya yang ini sudah ada soundnya, kemudian yang ini audionya saja. Oke, ini audionya saja. Nah, dan ada yang sudah gabung audio dan videonya jadi satu. Nah, ini dia. Nah, saya nggak tahu apakah di situ terlihat atau terdengar audionya, mungkin tidak ya. Nah, ini kita dengan mudah bisa mengedit teksnya, misalnya begitu ya. Kita bisa letakkan teks kita dan beranimasi di intronya tersebut. Nah, jadi sekali lagi template-template ini akan sangat membantu, ya. Saya contohkan lagi template yang lain yang terkadang kita tidak sampai terpikir untuk membuat template itu, tapi ya dengan bantuan yang sudah di-share orang kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Misalnya template yang lain. Nah, ini kan
bisa kita manfaatkan. Nanti kita bisa isi tulisan di atasnya, gitu ya. Dan ini dibuat berkali-kali dan kita bisa potong. Kalau misalnya kita mau dia sekali saja bercahayanya, kita bisa potong-potong. Nah, kalau ini kan dia berulang-berulang, gitu ya. Nah, itu contoh template. Nah, ada juga yang template itu bentuknya sudah dalam bentuk satu project Filmora. Nah, ini. Jadi template contoh yang ini, Intro 246 ini, dia sudah ada yang sudah gabung antara video dan musik, ada musiknya saja, bahkan dia ini sudah sama apa namanya, sudah sama project Filmoranya. Jadi di dalam projectnya itu sudah ada track untuk video, track untuk audio, dan yang ada di template tersebut. Nah, itu akan sangat membantu kita ketika menginginkan template yang bagus. Nah, kemudian saya tunjukkan di sini juga ini hasil saya tadi merekam menggunakan fasilitasnya Filmora dalam hal recording, ya. Jadi kalau kita mau merekam pakai Filmora, itu kita tinggal pilih menu record ini. Di sini akan ada 3 pilihan. Ada merekam dari kamera saja, ada merekam dari PC, ada merekam suara saja. Ya, tapi saya belum tahu gimana cara menggabungkannya, gitu ya. Nah, ini contoh hasil rekaman saya ketika merekam dari kamera atau dari webcam. Nah, ini ya, jadi terlihat ada green screen-nya. Kemudian yang satunya lagi, ini saya merekam dari menu kedua, yaitu record PC screen. Nah, jadi kalau di dalam OBS Studio itu namanya ini display capture, yang dari webcam itu namanya video capture. Nah, gitu. Cuma saya belum tahu kalau di Filmora ini menggabungkan keduanya. Kalau di OBS Studio kan bisa digabungkan. Itu seputar template, seputar merekam di Filmora, seputar teknik perekaman. Nah, sebelum saya bahas tentang gimana publish ke YouTube, mungkin kita bisa sharing dulu, dialog dulu, siapa tahu ada yang kita bisa diskusikan. Silakan, mungkin Pak Octavianus atau Pak Gloria, ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi ini adalah sudah di penghujung meeting, dan meskipun demikian kita masih tetap bisa berdiskusi, masih bisa tetap membahas permasalahan-permasalahan yang dijumpai ketika melakukan perekaman, melakukan editing, dan melakukan publish. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke publish di YouTube? Belum ada, Pak Gloria atau Pak Octavianus? Silakan Pak Octavianus. Kalau saya nyimak dulu aja. Nyimak dulu aja ya. Pak. Ya, boleh. Ya, sambil jalan aja nanti karena kita memang, bisa. Ya, karena memang untuk program Filmora ini memang ada banyak fitur-fitur yang belajar pelan-pelan begitu. Betul ya. Jadi ya saya nyimak dulu sendiri. Nah, termasuk misalnya ketika kita mau menghapus background di video itu, seperti yang ditanyakan tadi sebelum kita meeting, saya bisa share dulu. Oke, jadi seandainya misalnya saya tadi sudah melakukan perekaman, ini saya masukkan di sini saja. Nah, ini kan saya tadi sudah melakukan perekaman di Filmora, begitu ya. Nah, kalau misalnya ini mau dihapus, misalnya gitu ya background-nya, maka tinggal kita
pilih aja ini green screen. Kalau dia hijau atau karena green screen ya tentu dia mendeteksi warna hijau, maka dia langsung hilang. Ya, tapi tidak juga harus hijau. Seandainya kita pilih backgroundnya itu mungkin putih, ya kita bisa hapus misalnya dengan warna ini begitu. Kita bisa pilih mana yang kita akan hapus. Nah, kayak gini ini kan langsung terhapus gitu. Nah, kalau hanya untuk menghapus background. Nah, ini kan tinggal backgroundnya sudah tidak ada begitu. Nah, cuma masalahnya kan mau ditaruh apa di belakang. Nah, itu yang agak kesulitan di Filmora kalau harus digabungkan dengan yang lain, ya. Berbeda dengan kalau kita di OBS Studio. Kita bisa letakkan di belakang kita setelah transparan itu adalah satu objek lain. Bisa objeknya itu display capture, bisa video lain, gitu ya, bisa apa gitu. Jadi bisa saja kita di OBS Studio itu suatu video begitu. Jadi di belakang kita itu suatu video bisa aja. Gitu. Jadi yang bisa ditambahkan, ntar saya nah, jadi ada di sini ada browser, khusus browser saja yang akan tampil. Kemudian ada display capture, satu full tampilan PC kita. Kemudian ada gambar. Nah, bisa saja kita tampilkan gambar saja belakang kita itu, tidak bergerak gitu. Bisa saja semacam virtual background lah kalau kita bahasakan di meeting Zoom. Kemudian bisa juga image slideshow. Ada beberapa gambar yang di slideshow-kan. Nah, ada media source. Nah, media source ini ya bisa kita pilih video gitu. Jadi kita di belakang kita itu satu video gitu. Ya, misalnya saya pilih video ya. Ini saya ambil dari lokal. Misalnya saya pilih video saya. Nah, jadi sebentar saya matikan yang saya bisa letakkan di bagian setelah. Nah, ini. Jadi saya tampil itu di belakang saya video gitu. Jadi kalau tadi ini kan bisa diatur urutan dari layernya ya. Jadi kalau media source ini di atas, ini saya pilih drag atas, maka saya tidak akan kelihatan. Saya di bawahnya sana. Maka yang media source ini saya taruh di bawah video capture, sehingga saya di depan. Nah, saya bisa atur yang media source ini. Apakah saya juga videonya saya taruh di pojok sana saja, begitu ya? Mana hilang tadi? Atau di mana letaknya. Nah, yaitu kita bisa atur letaknya. Ya, misalnya tadi di tempat yang kecil ini, misalnya saya tidak nampilkan display capture di sini. Saya nampilkannya media source tadi. Nih, ya. Jadi yang video capture, yang display capture laptop ini saya matikan. Cara matikannya diklik tanda yang ada mata itu, maka dia akan tidak ada. Kemudian video ini saya letakkan di bawah media video capture. Kemudian videonya ini saya buat tidak full. Nah, cukup segini saja. Maka saya bisa ibaratnya kalau kita pembelajaran gitu ya, di sebelah saya misalnya gitu ya, ini ada video tentang
perkembangbiakan mamalia, saya gitu. Nah, jadi video yang kita jadikan sebagai penyajian kita di pembelajaran tersebut. Jadi bisa gambar, bisa video, bisa juga display capture, bisa juga kamera lainnya begitu. Jadi kalau kita punya 2 kamera yang sedang aktif, bisa juga kamera satunya lagi. Nah itu contoh bagaimana teknik-teknik dalam hal melakukan perekaman. Ya. Oke, saya lanjutkan ke publish video. Ya, kita tutup dulu OBS-nya. Nah, untuk mempublish video, tentu kita sudah menghasilkan video yang bagus, yang sudah kita edit, ya, dan kita tinggal mempublish-nya misalnya di YouTube. Nah, kalau kita mau publish di YouTube, tentu kita harus punya akunnya, harus mendaftar. Nah, biasanya untuk mendaftar di YouTube itu kita disarankan untuk memiliki akun Gmail, begitu ya. Sehingga nanti ketika kita sudah mengisi ya di YouTube-nya, maka nanti kita tinggal verifikasi lewat email. Ini karena saya sudah login tadi. Kalau belum login, kita bisa masuk melalui nah, jadi bisa kita login, terus kita pilih akun Gmail kita. Misalnya saya pakai akun yang belum pernah saya gunakan untuk buat YouTube misalnya. Ditanyakan passwordnya. Maka nanti akan ada proses verifikasi. Nah, ini kita oh ya, saya belum share screen ya, bentar. Oke, jadi kalau kita mau masuk ke YouTube dan belum memiliki akun, maka kita di sini bisa masuk dengan menu login, kemudian kita pilih akun Gmail kita, begitu ya. Misalnya saya gunakan ini yang belum pernah saya gunakan untuk. Oke, selamat bergabung Pak Agus Salim, bisa langsung ikut. Jadi kita akan mencoba bagaimana membuat akun YouTube agar kita bisa publish video kita di YouTube. Nah, jadi kita pilih menu login di YouTube-nya, maka kita tinggal pilih akun email, akun Gmail kita yang mana. Misalnya saya pilih akun saya yang hasanuddinmcs@gmail ini. Nah, dan kita sudah berhasil masuk ke sana. Nah, untuk mempublish video, kita bisa lakukan dengan upload video, gitu ya, upload video. Nah, cuma permasalahan sekarang, kalau misalnya ingin benar-benar ke depannya kita video pembelajaran ini bisa menjadi salah satu ya tambahan lah atau penghasilan kita atau mungkin tambahan kita untuk tetap mengupload video, maka bagusnya kita punya channel. Nah, di sini ada pilihan buat channel. Apa bedanya kita upload video dengan channel sama bukan channel? Kalau kita punya channel, maka kita bisa mengolahnya ya seperti orang-orang yang profesional. Misalnya kunjungi channel saya, subscribe, like, ya, bahkan nanti bisa muncul iklan. Nah, itu kalau kita punya channel. Tapi kalau kita hanya punya
punya video saja, nggak ada punya channel, maka kita hanya sebatas mengarsipkan video saja. Nah, tergantung Bapak Ibu gimana target atau rencana ketika menguploadkan videonya di YouTube. Apakah hanya sekedar terupload, kemudian nanti linknya tinggal di-share ke siswa, atau memang sekalian memang ingin mengembangkan video yang di YouTube ini sebagai sebagai media gitu, sehingga kita bisa jadikan dia channel. Nah, kalau kita mau buat channel, tinggal kita isi form-form yang menjadi pertanyaan dari YouTube-nya. Nah, ini ada cara untuk membuat channel, apakah kita menggunakan nama sesuai email tadi, atau kita ubah namanya. Misalnya kita ubah saja, jadi antara nama email sama nama channel itu beda gitu. Nah, misalnya saya buat di sini nama channelnya ini Hasan Sahaja. Terus kita centang, kemudian klik buat. Nah, jadi ini seperti hampir kita membuat akun-akun lainnya begitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, kemudian nama channelnya sudah terbuat. Nah, ketika nama channel ini sudah ada yang pakai, maka kita tidak akan berhasil membuatnya. Maka kita akan diminta untuk membuat nama channel yang lain. Nah, kebetulan ini belum ada yang pakai, Hasan saja, kemudian bisa dibuat. Kemudian tinggal kita upload gambar. Upload gambar, ya, bahwa channel YouTube saya itu, ya, bisa saya kasih, anggaplah saya upload gambar saya ini, kemudian apakah kita menggunakan link sosial media? Kalau kita ada, kita bisa tambahkan. Kalau tidak, ya kita lewatkan saja. Simpan dan lanjutkan. Kita klik tombol simpan dan lanjutkan. Nah, maka nanti ketika kita sudah punya channel, nah kita bisa mengupload itu ke channel kita. Ya. Semacam kalau Facebook itu ada fanpage. Nah, ini. Jadi sudah ada foto tadi, sudah ada namanya Hasan saja, belum ada subscriber, gitu ya. Kemudian kita nanti akan ada pilihan video, playlist, channel lain, diskusi tentang ini seputar profil, statistik. Nah, itu kelebihan ketika kita menggunakan channel. Jadi semacam ada satu saluran atau media sendiri. Nah, misalnya sekarang ini saya mau upload video tadi ya. Kan belum ada, saya upload salah satu video, maka kita bisa, nah, ketika kita punya akun YouTube, bisa kita lakukan upload video atau kita live streaming, gitu ya. Ini kita upload video. Nah, tentu kita sudah harus siapkan video kita yang sudah kita edit, begitu ya. Nah, ini jadi kita diminta untuk memilih file video yang mau kita upload, ya. Misalnya saya ambil video yang tidak durasinya lama aja ya, biar cepat uploadnya. Ini saya ambil yang ini aja ya, yang cara presentasi tadi ya. Nah, jadi semakin besar file videonya itu akan semakin lama diupload. Ya, saya pernah mengupload video sebesar 1 giga itu kurang lebih hampir kurang 1 jam lah. Jadi dia cukup lama. Nah, misalnya tadi kita sudah pilih filenya, maka kita akan ada 3 pilihan di sini. Pertama adalah kita diminta memasukkan judul, ya, merekam video menggunakan OBS Studio.
Jadi kita harus ada nama di situ ya. Deskripsi ini bisa diisi, bisa tidak, gitu ya. Disediakan 5.000 karakter. Ya, anggaplah kita isi panjang misalnya, atau paling tidak kita isi sama. Nah, kemudian nanti dia akan melakukan proses upload. Jadi sambil kita akan isi beberapa pilihan ini, dia akan mengupload. Nah, ini durasinya tadi sekitar 1 menitan, dan ini prosesnya masih akan kita menunggu lagi sekitar 46 detik. Nah, jadi sambil dia mengupload, kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan lain. Misalnya contoh, kalau kita sudah punya channel, ada playlist namanya. Playlist itu semacam pengelompokan video-video, ya. Misalnya kita playlistnya kita buat, misalnya tentang video atau tentang multimedia lah, gitu ya. Playlistnya tentang multimedia. Oke, jadi kita pilih playlistnya multimedia. Jadi nanti dalam satu multimedia itu akan ada beberapa video kita. Kemudian ada pilihan penontonnya siapa, apakah ini anak-anak atau bukan. Nah, kita bisa misalnya karena ini workshop ya kita tidak untuk anak-anak. Tapi kalau untuk pembelajaran untuk SD ya berarti anak-anak. Kemudian yang lain yang perlu kita atur itu thumbnail. Nah, thumbnail ini gambar yang muncul ketika belum di-play-nya video kita. Kita bisa ambil dari beberapa yang ditawarkan setelah proses upload ini selesai, atau kita punya gambar sendiri yang kita sudah olah pakai Photoshop misalnya gitu ya. Nah, kemudian di sini akan ada setelah kalaupun nanti sudah selesai dia akan muncul thumbnail-nya, dan di situ langsung terbuat link videonya sudah jadi. Terus kita pilih berikutnya untuk memilih pilihan yang kedua, yaitu elemen video. Di sini kita pakai yang standar saja, tidak perlu kita ubah-ubah. Berikutnya, yang terakhir, di sini akan ada status yang perlu diatur ya. Status kita dalam hal menampilkan videonya. Ada 3. Kalau dalam bahasa Indonesia browsernya akan ada pribadi, tidak publik, atau publik. Kalau dalam bahasa Inggris browsernya maka privat, unlist, sama public. Nah, kalau di Indonesia kan menjadi dia tidak public, unlist itu. Apa maksudnya tidak publik? Apa bedanya antara publik dengan pribadi? Kalau pribadi, video itu hanya kita yang bisa akses, hanya kita pribadi, yang lain tidak bisa. Itu namanya pribadi atau privat. Kemudian ada publik. Publik itu semua orang bisa lihat video kita. Bisa di-searching di YouTube, bisa di-searching di Google. Nah, itu bisa publik namanya. Yang ketiga itu unlist atau tidak publik. Jadi tidak publik ini tidak akan ketemu video kita ini kalau di-searching lewat Google atau lewat YouTube. Tidak akan ketemu. Dia hanya kita bagikan linknya saja ke orang-orang tertentu. Jadi kalau dia tidak mendapat link dari kita, dia tidak akan jumpai video itu di YouTube. Nah, gitu. Jadi kita hanya bagikan ke orang tertentu saja. Dan itu yang saya lakukan beberapa kali untuk yang video workshop kita di pembelajaran ini. Jadi yang akan mendapatkan, yang akan bisa mengakses video meeting kita itu yang saya kasih link di grup saja. Bagi yang lain ya tidak akan jumpa. Berbeda kalau saya kasih publik, baru akan jumpa, bisa di searching dan lain-lain. Nah itu apa namanya 3 cara yang kita bisa lakukan untuk publish. Jadi nanti misalnya contoh saya kasih publik begitu ya. Maka tinggal kita langkah terakhir adalah publikasikan.
Nah, publikasikan ini itu ibaratnya kita sudah menyelesaikan proses kita dalam hal mempublish video. Nah, tapi karena proses dari upload dan pemrosesan dari YouTube-nya itu dia akan akan ngasih tahu akan ada pemberitahuan seperti ini, video sedang diproses. Nah, walaupun video itu sedang diproses, kita tetap bisa apa namanya, tetap sudah bisa mempublish atau men-sharekan ini loh link untuk masuk ke video saya begitu. Sudah bisa karena linknya tidak akan berubah, ya kan? Nah, semakin lama atau semakin besar kapasitas dari videonya, maka butuh waktu proses itu akan lama, ya. Nah, itu. Oke, ini masih proses karena saya tadi itu rekam akan ada beberapa menit begitu ya video saya, sehingga dia proses uploadnya tadi sudah, sekarang pemrosesan di tingkat YouTube-nya. Nah, dan di sini walaupun dia sedang proses, gitu ya, dia sudah bisa kita sharekan linknya karena kita sudah dapat linknya. Nih. Nah, ini yang ada di sebelah kanan ini link yang kita bisa bagikan ke teman-teman kita. Jadi sudah ada dia linknya, walaupun ini sedang proses katanya. Jadi nanti setelah proses selesai, orang sudah bisa mengakses video. Nah, itu kalau kita mengupload video sebagai akun channel. Nah, gitu ya. Jadi akan ditanyakan playlist dan seterusnya. Oke, sampai nanti ini videonya selesai, baru akan terlihat nanti hasilnya. Nah, itu saja. Jadi sebagai orang yang sudah melakukan editing video, nah kita bisa bagikan video itu, ya, bisa kita masukkan ke dalam flash disk, kita berikan ke orang, atau kita masukkan ke YouTube, kita kasih linknya ke orang, atau kita memang punya channel sehingga nanti kita akan memiliki dan rekam sehingga channelnya kemudian banyak dikunjungi orang, begitu ya. Atau kita video itu kita upload di Google Drive, kemudian kita berikan linknya ke orang sehingga orang itu bisa download. Nah, itu yang bisa dilakukan terkait dengan publish video. Dan cara yang lain mungkin kita bisa masukkan ke dalam CD mungkin sehingga orang bisa play di dalam CD-ROM di komputer. Cuma itu adalah cara lama yang sekarang sudah jarang kita jumpai. Yang sekarang populer itu adalah kita upload di YouTube. Kita bisa share lewat WA linknya, kita bisa share ke siswa, ke mahasiswa, ke teman, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, itu kita bisa diskusi sebelum kita akhiri. Ada yang ditanyakan kembali, jadi ini terkait dengan publish video, ya, yang paling populer itu kita publish di YouTube. Bahkan di beberapa website, misalnya seperti WordPress atau website lain, itu tidak disarankan misalnya oleh pengembangnya atau oleh yang memiliki hostingnya untuk kita upload di website itu. Karena akan menyita hosting atau kapasitas di server. Biasanya yang dilakukan adalah diupload ke YouTube, baru linknya ditampilkan di website itu.
Karena sekarang website juga sudah bisa menampilkan video YouTube di website. Gitu. Itu Bapak-Ibu sekalian, dan khusus malam ini saya tidak live-kan langsung rekaman kita di YouTube karena tadi ada proses kita uji coba atau demokan YouTube. Jadi saya hanya recording biasa dan nanti saya butuh waktu lagi untuk mengupload hasil recording ini ke YouTube sehingga nanti saya akan bagikan dengan metode tidak publik tadi sehingga yang dapat linknya saja yang bisa buka dan saya tidak bagikan secara umum. Ya. Nah, nanti untuk yang umumnya nanti mungkin saya buat video tersendiri aja. Oke, terakhir ada yang kita bisa diskusikan Pak Agus Salim, Pak Gloria, Pak Octavianus terkait materi malam ini, bagaimana menggunakan template, merekam di Filmora, kemudian kita publish video, ya. Atau terkait yang sebelum-sebelumnya karena malam ini adalah meeting kita yang terakhir. Oke, silakan Pak Agus Salim. Ya, makasih Pak. Ya. Didengar ya? Iya, silakan. Sudah. Kan kalau biasa ikut webinar, itu langsung koneksikan ke YouTube ya live. Nah, apa beda kita merekam dulu baru upload atau langsung live dibandingkan sambil live? Kalau sudah live itu ya. Betul. Nah, jadi gini Pak Agus Salim dan Bapak-Bapak lainnya atau mungkin Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin nanti melihat tayangan ulang dari video kita malam ini. Ada dua pilihan dalam kita mendistribusikan kegiatan yang kemudian dipublikasikan di YouTube. Bisa menggunakan upload video, bisa menggunakan live streaming. Apa keuntungan, kelebihan, kekurangannya? Masing-masing ada kelebihan kekurangan sebenarnya. Kalau kita menggunakan live streaming, ya baik itu dari meeting Zoom atau dari OBS Studio, kita langsung streaming atau langsung dari YouTube-nya juga sendiri. Kelebihannya adalah sambil kita acara, sambil streaming, orang bisa lihat langsung saat itu juga. Itu kelebihannya. Jadi orang bisa langsung akses apa yang kita sampaikan tanpa ada proses selama kita upload. Itu kelebihannya. Dan setelah selesai streaming, maka streaming itu, hasil streamingnya akan langsung menjadi video di YouTube itu. Tidak pada proses upload lagi. Itu kelebihannya. Jadi langsung menjadi video ketika tayangannya sudah selesai. Nah, mungkin kalau Bapak kemarin sempat melihat bagaimana setelah kita meeting, saya langsung kasih link, itu karena saya live-kan secara tidak publik, dan setelah selesai, langsung saya kirim linknya. Tapi kalau saya lama meng-publishnya link YouTube dari materi tayangan hasil meeting kita, berarti saya butuh waktu untuk ngupload itu. Paling tidak 1 jam itu untuk ngupload begitu. Nah, itu kelebihan kalau kita menggunakan live streaming. Langsung bisa dilihat, dan ketika selesai langsung jadi video. Apa kelemahannya dan juga menjadi kelebihan kalau kita pakai upload video? Nah, kalau kita live streaming, ya salah satu kelemahannya itu kita tidak bisa edit. Gitu. Artinya kita tidak bisa ngasih background, sound effect, itu tidak bisa, ya. Tapi kalau kita upload video, kita punya waktu untuk melakukan editing, begitu ya, dan hasilnya bisa lebih menarik. Tapi kita butuh waktu untuk menguploadnya dan mengeditnya. Begitu. Jadi masing-masing punya kelebihan kekurangan. Tinggal kapan kita harus live, kapan kita akan upload. Kalau misalnya
seperti webinar-webinar itu bagusnya sih live gitu. Karena apalagi misalnya kalau kita menggunakan meeting Zoom, ada beberapa peserta tuh yang kesulitan untuk masuk ke Zoom kita karena mungkin paket datanya terbatas. Mereka hanya bisa nonton YouTube atau Facebook, maka kita bisa live-kan saja begitu. Tapi kalau misalnya kita punya channel, kita ingin meramaikan channelnya, kemudian maka kita edit-edit, nah maka itu upload video, tidak live. Gitu. Oke, itu ya Pak Agus Salim ya bedanya ya. Ada yang lain mungkin Pak Gloria atau Pak Octavianus? Oke, silakan Pak Gloria. Lanjut Pak, tidak ada pertanyaan. Oh iya. Ya, tidak berdap. Oke, boleh. Pak Octavianus? Ya, nanti sambil Pas, Pak. Lanjut aja. Oke. Jadi Bapak-Bapak sekalian yang online saat ini ataupun nanti Bapak Ibu yang akan menyaksikan tayangan ulang dari hasil meeting kita, saya sampaikan bahwa rangkaian kita di dalam workshop online video pembelajaran dan streaming ini secara materi yang kita bahas itu berakhir pada malam ini. Tapi meskipun demikian, kita tetap masih bisa berkomunikasi lewat grup diskusi bila mana Bapak Ibu sekalian sudah melakukan latihan atau mengeksplor baik OBS Studio maupun Filmora, ya, dan ada permasalahan, nah kita bisa bahas di grup diskusi, ya. Setidaknya kita masih bisa berkomunikasi di grup workshopnya, ya kan? Nah, itu yang kemudian saya anggap perlu untuk dibahas selama 1 minggu ini, sehingga kita punya gambaran dan bisa memahami mulai dari menganalisis merancang video, sampai kemudian kita melakukan perekaman, sampai kita melakukan editing, sampai kemudian kita mempublishnya, begitu ya, misalnya menggunakan akun YouTube. Dan saya berharap semoga dari rangkaian ini bisa kemudian dipahami, bisa kemudian diimplementasikan di dalam lingkungan Bapak Ibu sekalian, terutama di dalam hal ketika ingin membuatkan video pembelajaran. Dan bisa juga untuk sebenarnya untuk yang lain ya, membuat video profil lembaga sekolah gitu ya. Sudah dilakukan rekam, kemudian diolah jadi video profil, ya kan? Nah itu juga bisa, sangat memungkinkan. Hanya berbekal kamera, tripod, mungkin butuh green screen, kemudian softwarenya OBS Studio, kemudian Wondershare Filmora. Nah, jadi sudah malam, jadi untuk pertemuan yang ke-6 ini saya cukupkan sampai di sini. Hal-hal lain kita bisa diskusikan, ya, termasuk jika ada mungkin template-template yang saya miliki juga akan saya share-kan kembali. Dan saya atas nama pribadi maupun Sahaja Innovation yang sudah menyelenggarakan workshop online ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak-Bapak sekalian, buat Bapak Ibu sekalian yang melihat tayangan ulangnya, dan semoga bermanfaat. Lebih kurangnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Bapak sekalian ya.